Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu senang hati, bersemangat dulu karena kotak infak udah dekat. Ini perlu saya kasih tahu karena ada beberapa orang saking senangnya begitu menengok kotak infak kumat darah tinggi. Ay, gitu langsung. Nah, itu. Jadi saya kasih tahu biar supaya jangan terkejut. Nah, ini mereka sudah mulai datang ini. Nah, gimana rasanya? Udah agak-agak lagi. Tolong adik-adikku sekalian, tadi saya mau panggil mereka santri-santri Al-Ittifaqiyah, tapi karena sudah jadi keluarga, adik-adikku sekalian, kalau bilang anak tua kali kan, umur baru 24. Adik-adikku sekalian, tolong kotak itu kalian bawa ke atas. Nah, karena ikan-ikan besar banyak di sini. Banyak ini. Kalau yang di bawah itu ikan belido kecil-kecil aja. Ikan-ikan besar tuh di sini. Nah, cepat sedikit sebelum mereka permisi ke WC yang 52. Karena kadang kalau udah nengok kotak infak nih datang pula mau kencing, mohon maaf. Nah, cepat sedikit. Nah, tapi tentu kalian tahu lah, takkan pula kalian minta pada abang kalian kan? Mintalah sama mereka aja. Apa maknanya? Masya Allah, sudah mulai mendekat dia, jantung saya pula lain rasanya. Bapak Ibu jangan ragu, kalau di dompet itu ada 1 juta yang dimasukkan ke dalam 100.000, tiba-tiba pulang dari sini mati, yang dibawa mati yang 1 juta itu yang 100.000 apa yang 900? Memang kalau udah cerita duitnya banyak yang pura-pura bodoh. Saya ulang sebalik, kalau di dompet itu ada 1 juta yang dimasukkan ke kotak 100.000, yang disimpan di dompet 900, mati kita, yang kita bawa mati yang 100 apa yang 900? Kalau mati mau bawa banyak apa sedikit? Nah, masukkan yang 900. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita 100-200 ribu itu belum ada apa-apanya dibandingkan wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf lokal, wakaf bangunan, wakaf musola yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita hingga tegak berdiri pesantren Al-Ittifaqiyah. Betul? Tapi ingat, jangan kau sangka dengan duit banyak Allah terima infak, wakaf, sedekah. Jangan. Mereka di sini menghafal Quran, mereka juara musabaqah internasional, bukan lokal, bukan kecamatan. Level pesantren Al-Ittifaqiyah internasional. Itu tadi qori yang mengaji itu juara internasional, dikumpulkan semua qori-qori di dunia. Nah, beliau juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 1 juga. Lama juga saya curiga, 21 tahun baru saya diundang kemari. Jangan-jangan menunggu saya level internasional baru diundang. Artinya apa? Ini berkah Al-Quran, berkah orang-orang soleh, berkah orang-orang baik. Jangan bawa duit haram ke Al-Ittifaqiyah. Sebelum sholat, wudhu dulu. Sebelum puasa, sahur dulu. Sebelum haji, mandi ihram dulu. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Maka duit-duit subhat, duit-duit haram jangan rusak anak-anak kita. Duit riba, duit haram, duit kotor, duit najis, jangan rusak anak-anak kita. Tapi jangan balik ceramah saya ini. Ini banyak juga orang yang cerdas membalik isi ceramah. Kok kenapa tak sedekah? Mohon maaf, aku duit ini haram semua. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat dengan hamba kami daripada urat nadinya sendiri. Ini santri-santri ini hijau, santri-santri ini tulus, santri-santri ini murni, otaknya bersih. Tapi gara-gara kita kasih duit haram, nasiyatin
kadzibatin khati'ah nasiatin ubun-ubun. Di mana letak ubun-ubun itu Pak Ustaz? Nih otak bagian depan. Kenapa otak bisa hitam? Kenapa otak bisa jahat? Kenapa otak bisa kotor? Karena makan duit riba, duit haram. Makanya kita dilarang. Kalau sudah masuk sepiring nasi haram, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak menjadi hitam. Hafalan Qur'annya susah masuk. Sakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' menasihati aku, tinggalkan yang haram-haram, duit haram, tanah haram, bantuan haram. Li'annal ilma nurun, karena Allah itu memberikan cahaya, nur. Wa nurullah la yuhda lil asi, cahaya Allah tak akan bisa diberikan kepada orang yang melakukan yang haram-haram. Siap menjaga ittifaqiyah dari yang haram dan subhat. Entah karena tak siap, atau karena lapar, atau karena dehidrasi kurang cairan, tapi insya Allah sampai hari ini bangga kita melihat Al-Ittifaqiyah dengan bangunannya, dengan prasasti, dengan program-programnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga bersama keluarga besar Al-Ittifaqiyah insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga berombongan beramai-ramai. Yang pertama kali masuk kiai, orang tua kita, pendiri Al-Ittifaqiyah, amin. Setelah itu majelis guru, mudir yayasan, murid, wali murid, santri, wali santri, masuk semuanya, amin. Bapak gubernur, Bapak Dandim, Bapak Kapolda masuk juga insya Allah, amin. Kalau tak hadir, yang masuk surga yang mewakilinya, amin. Menyesal mereka yang tak hadir hari ini. Diaminkan lebih 40 orang, 400 orang, 4000 orang, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit, amin kata mereka. Ustaz Somad ini tak sopan ini, masa ceramah di depan para habaib, tuan-tuan guru Mas Puro, kok membelakangi mereka? Tengoklah, saya sudah turun satu tangga udah. Kalau saya berdiri di situ, makin dekat makin tak sopan. Jadi ini perlu saya jelaskan, jangan sampai nanti muncul fitnah, Ustadz tuh mau dekat naik perempuan-perempuan tuh aja gitu. Ustadz gatal juga tuh gitu. Tidak, ini menghormati habaib kita, alim ulama kita. Kenapa? Karena di antara 5 yang bersepakat dalam Al-Ittifaqiyah itu, yang pertama adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul. Pejabat belum meninggal sudah ada penggantinya. Berapa banyak orang yang mimpi-mimpi jadi menteri tak dapat telepon. Tapi ulama, dari mana ulama datang? Al-Ittifaqiyah akan memproduksi ulama tak putus sampai hari kiamat. Pergi saya ke Mesir, jumpa dengan alumni Al-Ittifaqiyah. Sampai saya ke Sudan, diundang makan. Saya kalau yang makan nih ingat saya. Diundang makan ramai-ramai. Di mana? Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan di Khartoum, Sudan, beberapa bulan yang lalu. Ustadz dari mana? Saya dari Al-Ittifaqiyah, kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, alumni Al-Ittifaqiyah, doktor dari Khartoum, Sudan, kembali. Mereka inilah yang membawa saya kemari. Allah membalas budi baik mereka insya Allah. Yang tamat dari Al-Azhar pulang menjadi ulama, tamat dari Khartoum, Sudan pulang menjadi ulama. Ulama dulu yang mendirikan, ulama yang dididik di sini, ulama juga yang pulang kembali. Bukan ulama bukan ulama jahat, tapi ulama yang akan menjadi penerang umat, bukan sekedar di Sumatera Selatan, tapi sampai ke Korea, sampai ke Jepang, sampai ke seluruh penjuru dunia insya Allah, amin ya rabbal alamin.
Mana pula bisa alumni Al-Ittifaqiyah ini ke seluruh dunia, Ustaz? Bisa. Dari mana Ustaz tahu? Saya sudah melihat tadi ditampilkan pertama kali. Apa dia? Ittifaqiyah Airways. Pesawat. Bapak Ibu tengok tak tadi? Atau mata saya aja yang nengok tadi? Tengok pesawat Ittifaqiyah. Kira-kira itu gambar tadi untuk lucu-lucu apa serius? Serius itu, bukan main-main. Kalaulah ada Ittifaqiyah Airways, penerbangan pesawat Ittifaqiyah, maka selamatlah hafalan Quran anak-anak kita. Kenapa? Karena pramugarinya pakai rok panjang, pakai jilbab. Sekarang dihafal di Ittifaqiyah 30 juz, naik pesawat 2 kali tinggal 28. Tak perlulah saya jelaskan, kalian macam tak paham aja. Sekarang naik pesawat kita, apa kata mereka? Luarlah lagu-lagu yang melalaikan dari Allah. Tapi kalau ada pesawat Ittifaqiyah Airways nanti, insya Allah saya kemana-mana ceramah naik Ittifaqiyah Airways. Begitu duduk di dalam, langsung pakai earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh, pula ketawa Bapak Ibu mendengar Yasin. Yasin bukan untuk orang mati. Yasin bukan untuk orang mau sakaratul maut. Yasin mengingatkan kita bahwa setelah hidup kita akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.